Hmm, Coba buka HP Anda ataupun HP pasangan Anda. Jangan sampai ada aplikasi kencan terinstal di situ. Tidak disadari jangan sampai kita masuk atau terjebak dalam kasus pusaran prostitusi online. Yap, beberapa kasus pengungkapan artis atau public figure yang terlibat dalam bisnis prostitusi membuktikan bahwa siapapun bisa terlibat dalam bisnis esek-esek ini. Kira-kira apa motivasinya? Karena secara materi mereka sudah tercukupi. Lantas, bagaimana dengan usernya sendiri? Siapa sajakah mereka? Karena rata-rata mereka adalah orang yang mapan dan berpenghasilan tinggi. Nah, bagaimana seorang dokter kejiwaan menelah fenomena ini? Simak Dokter Planner kali ini akan membahas fenomena jual diri kelas kakap ini. Prostitusi tidak akan pernah hilang dari dunia ini. Yang penting adalah bagaimana kita menyikapinya, kita memilih hidup yang lebih baik. Jadi hidup itu harus yang sudah baik menjadi lebih baik. Pilihan. Fenomena prostitusi masih marak sampai sekarang ini. Ada yang berkodok dengan prostitusi online. Apalagi akhir-akhir ini ada selebgram ataupun artis yang ke-up nih. Katanya prostitusi online. Kita bukan ranah itu untuk membicarakan ini, tapi apakah prostitusi itu ada dampak bagi gangguan kesehatan jiwa? Nah, saya sudah bersama Dr. Darmawan, spesialis kesehatan jiwa. Apa kabar dokter? Baik. Kedokteran jiwa ya? Kedokteran jiwa. Karena dokter, jadi kedokteran jiwa. Kedokteran jiwa ya, dokter. Prostitusi ada berlangganan aplikasi dokter? Oh bukan ya, salah pertanyaan dokter. Adakah aplikasi yang dokter ikutin? Itu. Oh ada berarti dokter ya? Enggak. Oke, Sobat PDVC, nanti kita akan bahas apakah ini berdampak baik gangguan kejiwaan dokter. Nah ini ada 3 pelaku nih. Ada 3 pelaku yang termasuk di sini kan dokter. Ada konsumen, ada antaranya distributor, Oh itu distribusi, mucikari ya, atau mucikari, ada yang menyediakan pelayanan ini. Nah, sekarang dari segi yang menyediakan dulu kita bahas pelayanan ini. Mungkin ada juga yang kita sebut gigolo ataupun wanita panggilan. Iya, wanita panggilan. Ataupun artis panggilan atau selebgram panggilan. Nah, itu kenapa sih sampai seperti itu, dokter? Memang berkedok sosial, kebutuhan hidup yang luar biasa ataupun gaya hidup yang luar biasa. Tapi yang jadi pertanyaan, itu udah alasan yang lumrah tuh dok. Tapi dari gangguan kejiwaan atau dari kejiwaan gimana dokter? Ya jadi kan banyak tuh ya orang-orang itu kan melihat hidup ini ya hidup tuh mesti terpenuhi gitu ya. Terpenuhi kebutuhan-kebutuhan tadi ekonomi, kebutuhan biologis ya, kebutuhan tampil seperti itu ya. Nah itu yang kadang-kadang membuat orang menjadi kayak gini enak ya. Kerjaan apa lagi nih yang bisa usaha minimal hasil maksimal. Iya, enak lagi. Enak. Walaupun kadang-kadang nggak enak mungkin ya. Iya. Tetapi dapatnya enak. Iya, mujur-mujuran ya kalau dia dapat pelanggan yang enak. Mungkin dia bisa nikmatin. Mungkin dia bisa nikmatin. Ya. Cuman kalau jadi gigolo lebih susah tuh. Karena dia kan mesti ngaceng ya, mesti ereksi. Ngaceng ya? Berarti kan? susah. Makanya bisnis obat kuat itu kenceng loh. Kenceng ya? Ide atau ide? Nanti bisnis obat kuat deh. Dok, kerjasama kita ya, kerjasama ya. Oke, terus gimana dokter? Dari dampak kejiwaan gimana dokter? Nah jadi gini ya, walaupun itu katanya masalah ekonomi itu juga kan akan melibatkan masalah perasaan, gaya hidup, kebiasaan hidup. Nah makanya banyak pasien-pasien saya kalau misalkan yang pekerjaannya seperti itu ya, itu dia mau lepas dari dunia itu tuh sulit. Kenapa sulit? Dia mau kerja apa lagi? Benar. Dia mau aktivitas apa lagi? Keahliannya cuma itu ya? Nah, sedangkan kalau disuruh hidup susah lagi, dari nol lagi, udah nggak mungkin. Dia udah terjerat dalam namanya mesti bayar cicilan lah, ya kan? Dia mesti bayar mobil, dia mesti bayar apartemen, dan sebagainya. Nah, karena memang gaya hidup lah, sosial. Tapi itu dia udah mengalami gangguan kejiwaan dokter? Akhirnya kan banyak yang makanya kenapa konsul ya, dia mungkin merasa nggak nyaman, ya kan? Kemudian nggak mau kayak gitu, dia ada ambivalen. Ya ambivalen tuh di satu pihak nggak mau, tapi mesti melakukan. Ada pergolakan ya, ada pergolakan dalam dirinya ya. Nah, itu otomatis itu merupakan suatu konflik psikologis kan, konflik kejiwaan. Lama-lama bisa timbul gangguan kejiwaan. Iya banyak yang mesti ngelayanin, misalkan minum, padahal dia nggak suka minum, mesti ngelayanin pakai inek.
padahal dia nggak tahan sama Iya, Inek. ataupun ada ya, yang atau pakai harus, jadi paranoid kalau dia pakai, ya kan? Ada yang harus hardcore misalnya, dia harus layani pakai dicambuk-cambuk misalnya. Mesti ngelayanin yang kayak gitu, yang masokisme gitu ya. Iya. Yang sadisme, masokisme gitu. Iya, atau 5 lawan 1 mungkin ada jadi Biasanya, party biasanya gitu kan. trisam, 3. Trisam. Ini 5 dok, trisam Ini biasa. 5. Ini Trisam biasa. Fifth sum. Fifth sum ini dok. Oke, nah jadi itulah yang berdampak bagi kesehatan jiwanya dia ya. Makanya masalah-masalah begitu banyak juga di kalangan para wanita panggilan atau pria panggilan. Nah, pria panggilan juga ada yang hubungannya sama dia mesti jadi gigolo untuk iya, gay. pria juga ya, pria ya, ini. gitu, ya kan. Jadi gigolo-gigolo yang untuk gay kan juga mereka juga harus berpura-pura sebagai gay gitu loh. Karena dia demi dia punya ya pekerjaan gitu. Iya, memang semua lebih tuntutan ya. Iya, tuntutan kebiasaan hidup, gaya hidup. Gitu. Ada mungkin yang sudah tidak percaya cinta kali ya? Ya, ada. Nah, jadi karena udah sering dihianati, apalagi cewek-cewek nih, sering dihianati cowok atau sebaliknya, cowok jarang ya? Ya, biasanya kalau cewek ya? Banyak pasien cewek yang seperti itu dia bilang, saya udah nggak percaya cinta lah, semua laki-laki kayak gitu. Semua laki-laki sama? Saya kan ada lagunya ya, tidak semua laki-laki gitu ya. Tapi dia nggak percaya sama itu, jadi dia bilang, ya laki-laki ya dimanfaatkan aja lah secara ekonomis. Nah, kita bisa dapetin, why not? Saya itu bisa begini, bisa begitu. Oke, maaf dokter saya potong. Itu gangguan kejiwaan nggak dok? Ya kalau misalkan dia udah menjadi suatu trauma yang mengakibatkan perilakunya bikin masalah, bisa udah masuk dalam gangguan mental kan. Terburuknya gitu. apa dok? Akibatnya kalau udah kayak gitu, masuki zona ada gangguan psikologis. Nah itu tadi, itu seperti tadi melayani, terpaksa melayani, servis, mesti pakai nemenin minum, pakai SS atau pakai Inek gitu ya, atau pakai yang lainnya lah, Happy Five atau apa gitu ya. Akhirnya kan itu merusak dirinya dia. Benar. Bukan hanya secara psikologis, tetapi secara juga fisik. Nah abis itu juga resiko kena penyakit menular seksual ya, itu juga menjadi resiko kesehatan. Kemudian juga beban, di mana dia ada kecemasan. Kalau misalkan dia tidak lakukan, ada masalah ekonomi. Kan sering masalah ekonomi juga bikin kecemasan. Benar. Jadi kompleks. Berarti kalau gangguan kejiwaan yang paling berat apa? Depresi kah atau? Oh, ada yang sampai paranoid ada. Karena obat-obat dia nemenin tamu, obat-obat itu kan bikin paranoid gitu ya. Nah, ada yang depresi, gangguan cemas banyak. Ya, ada gangguan psikosomatik. Psikosomatik tuh jadi dia keluhannya yang sakit badan-badannya, kepalanya sakit, pinggang apa kembung apa segala macem gitu. Karena ada konflik psikologis yang dia nggak bisa atasi. Iya. Lebih konflik mana dok? Pria atau wanita ya? Gigolo ataupun wanita panggilan? Ya, kalau dua-duanya sama ya? Kalau jadi gigolo lebih sulit karena yang tadi dia mesti bisa ereksi kan. Ya. Nah, jadi mereka mesti benar-benar. Tapi dari gangguan kejiwaan? Nah, akhirnya dia akan seeking terus-menerus bagaimana supaya pakai obat kuat kan. Iya. Beli yang herbal, isinya ternyata dalamnya dicampur zat kimia aktif. Seperti obat-obat obat-obat yang untuk anti impotensi. Yang kayak sildenafil, tadalafil dicampur. Nah, itu kan bahaya sebetulnya karena kan obat-obat itu juga mesti jaga kesehatan jantung kita gitu. Nah, itu ya baik pria maupun wanita tetap berbahaya lah ya. Berbahaya. Berdampak ya. Berdampak. Dokter, nah ini kan kadang-kadang fenomena prostitusi online apalagi sekarang tuh bukan cuma orang awam yang melakukan, artis, public figure, tarif 80 juta yang jangan disebut itu udah ini ya, udah case close. Pokoknya public figure kayak puncak es gitu ya, maksudnya di permukaan sedikit padahal pun di bawah sebenarnya ya kita tahu bersama banyak. Nah, kira-kira pandangan dokter, kenapa sih orang yang sudah survive, orang yang udah ternama sekalipun melakukan hal seperti ini dari segi kejiwaan? Sebetulnya gini ya, soal public figure, soal selebgram segala macam gitu ya. Itu ada kan istilahnya pansos ya, panjat sosial. Jadi kalau dia cantik, bagaimana dia panjat sosial dikenal di dunia medsos, dunia maya, online. Ya, dunia online, ya kan. Jadi sebetulnya yang ditampilkan di kehidupan dunia online itu belum tentu kehidupan yang sesungguhnya. Jadi itu seringkali juga cuman ilusi aja. Kelihatannya dia hidupnya enak, pakai barang mewah, pencitraan. Itu lumrah. Lumrah. Nah, kalau misalkan kayak tadi artis, apakah semua artis itu laku dipanggil MC? Apakah laku untuk jadi
pemeran yang Di ini, ya fotonya kan? bawa tas branded dan lain, padahal Itu padahal tujuannya endorse, dapat duit juga dari yang punya ataupun brand disewa itu. begitu. Sewa. Gitu loh. Beda sama Dr. Eccles kan, emang udah eksis sebagai ya kan gitu. amin, kalau semua yang baik-baik diaminkan. Yang baik gitu. Tapi asli semua sih, Dok. Iya. Oke, dokter, jadi itulah memang biasanya latar belakang sosial ya. Latar belakang sosial sama kebiasaan tadi itu jadinya. Ya. Nah, sekarang dari segi itu kan dari segi yang apa ya, yang melakukan yang penyedia jasa. Dari segi ini pendistribusinya. Maaf, udah biasa bisnis, Dok. Jadi bahasa distribusi apa ya? Pendistribusi mucikari. ini, Nah, masalah mami atau mami, papinya papi itu kan. gitu. Itu ada masalah juga kejiwaan nggak, Dok? Berdampak. Tahu gitu anak gue jangan manggil mami papi ya. Iya, Manggilnya jadi- mama jadi- papa iya, tuh. iya. Mom dad deh. Karena nggak ada dad mucikari kan gitu. Ya. Gimana, dokter? Gimana, dokter? Jadi ya itu kan bagian dari bisnis kalau itu. Iya. Dia sebagai perantara. Perantara, gitu. Dengan sebuah resiko loh. Karena kalau di Ketahuan? di undang-undang hukum pidana itu jelas ada bahwa barang siapa itu ya menjadi penyedia ya memfasilitasi itu ada pasalnya tuh ya. Saya bukan ahli hukum nggak inget detailnya tapi Iya, itu iya. ada langsung. Iya, Nah iya. jadi orang-orang yang memanfaatkan kondisi di mana dia ada peluang seperti itu, lalu kemudian dia melakukan. Kadang-kadang dia kerjasama juga sih. Jadi kan misalnya dia kan seperti manajernya atau sebagai apanya gitu loh. Ya, Nah, banyak. iya. Jadi dia kerjasama melakukan atau dia sendiri ada peluang nih kayak gini, kenapa enggak kenapa gitu. enggak? Ya kan? Iya. Itu udah rahasia umum sih. Iya, kebanyakan dampak ekonomi. kejiwaan mereka gimana, Dok? Lalu mereka sih nggak terlalu terdampak ke dalam masalah psikologis karena kan benar-benar hitungannya bisnis ya. Benar. Mereka Nah, lebih ke orang bisnis ya. Iya. Berarti mereka pinter bisnis. pinter ya, Dok? bisnis, memanfaatkan peluang walaupun beresiko. Beresiko, Katanya pinter bisnis. no risk no gain gitu. Benar. Oke, nanti deh kita belajar bisnis sama ini, mami sama papi ya. Oke, dokter. Nah, sekarang yang yang apa sih istilahnya pemakai. Nah, Pengguna. Pengguna. Nah, pengguna jasa. pengguna jasa. Nah, Iya. Apakah kepepet atau seneng? apakah kepepet atau seneng atau bagaimana dampak kejiwaan? Iya, jadi kalau udah yang paling parahnya ini kalau udah adiksi. Jadi adiksi Ketagihan, seksual, ya? ketagihan seksual. Jadi pasien saya yang adiksi seksual tuh Tapi bisa kan ada yang cerita. hyper ya, Dok. Yang hyper ada, tetapi yang susah tuh kalau yang adiksi. Kalau Hyper sama adiksi ada beda nggak? nih. Kalau yang hyper kebanyakan ya dia bisa aja dengan satu pasangan. Pokoknya dia mau lagi. Ini Ya terus ya, kan? pokoknya di inilah terus Iya. sama satu pasangannya. Nah yang satunya lagi kalau yang adiksi ini ya itu sampai dia mesti nyari. Dia mau coba yang kayak begini. Bahasanya dia tuh ya, kalau misalkan cewek gitu ya. Ada yang nyari tocil, ada yang nyari tobus ya. Nah dia mesti cari. Ada yang mau agak gemuk, ada yang ntar dia punya fantasi mau Tobus kurus. apa sih, Dok? Mungkin. Ya kan? Tobus apa sih? Toket buset gitu. Kalau tocil toket kecil katanya. Itu dari pasien kan, bukan dari saya itu. Oke. Ya kan? Oke. Apalagi, Jadi- Dok, ada istilah lain, Dok? Sampai istilahnya itu dia, saya mesti deketin dulu dok katanya, ngabisin duit. Gitu. Karena kan tipenya beda-beda ya. Oh, Ada yang jadi tipenya penyedianya beda-beda ya? Penggunanya Jadi beda-beda? penggunanya kan beda-beda. Ada pengguna yang dia Mau langsung? pilih tembak langsung. Short time, langsung. Oh, ada Oke, yang mesti pijit pakai plus-plus. Pijit plus-plus, Ada yang oke. mesti GFE dulu katanya. GFE itu girlfriend experience. Oh, iya, mesti serius. ngobrol-ngobrol Ngobrol dulu. dulu, diajak keliling. Kayak gitu ya. Jadi cowok ini macam-macam pengguna ini. Cewek juga sama begitu. Yang model-model Tante Girang gitu, Iya, Tante beda-beda. Ada yang mau ditemenin dulu, ya kan? Nah, sama. Jadi itu Kadang-kadang ada yang butuh kasih sayang. sih, ya. ada yang butuh kasih sayang, ya kan? Iya, lama-lama Mesti cinta kasih ya, Dok? sayang dulu. Ya, ada baper ke bawah Akhirnya baper, perasaan. ke bawah perasaan. Akhirnya jadi posesif, jadi kayaknya cinta gitu. Ada ya seperti itu. Jadi makanya kalau udah sampai kayak begitu nih, pengguna-pengguna kayak gitu nih udah ngabisin banyak sumber daya itu. Sumber udah. daya. Nah, karena menimbulkan hal adiksi itu berpengaruh ke kesehatan jiwanya kan, Dok? Iya dong. Itu kan rasanya tuh bisa hampa, kosong itu. Wah, atau dia obsessive thought, mikirnya ke situ terus. Ya, kalau nggak terpenuhi, dia gelisah terus, nggak bisa konsen. Sama seperti adiksi yang lain, adiksi narkoba. Oh, gitu. Kalau diputus begitu aja, pikiran muncul, galau, Efek gelisah. kejiwaan yang paling gawat apa, Dok? Yang selama ini juga dokter tangani. Nah, yang paling susah itu kalau pengguna itu adalah masalah adiksi tadi. Karena orang adiksi itu kadang-kadang juga dia merasa kan udah wajar dok zaman sekarang online,
gampang dapetin film porno. Ya kan, ngikutin gaya hidup. Ya, nah itu kadang-kadang nggak bisa berobat jalan tuh kalau udah adiksi. Nah itu yang susah ya. Iya, mesti di-detox dulu tuh. Kadang-kadang hal simpel sih ini sebenarnya. Iya. Adiksi ini sebenarnya hal simpel, tapi itu justru yang paling gawat ya. Iya, simpel dan orang awam nggak tahu bahwa itu sebenarnya masalah kejiwaan. Kan? Benar. Gitu. Kok mesti sampai dirawat, Dok? Ya, rawat jalan nggak bisa. Benar. Nyolong-nyolong terus. Memang ada yang masalah kejiwaan yang kadang-kadang orang anggap itu hal biasa. Karena kesehatan mental, kejiwaan kurang diekspos atau kurang mendapat perhatian dari kita masing-masing. Jujur ya benar kan ya, lebih ke kesehatan fisik kadang-kadang. Pengetahuan masyarakat tentang apa itu pikiran, perasaan, dan perilaku itu kurang. Karena di budaya kita itu kan fisik langsung spiritual. Beda sama di budaya barat kan, ada yang kenal psyche tadi kan, psikologi kan dari kata psyche. Nah akibatnya nggak disadari hal seperti ini. Iya benar. Nah, fenomena prostitusi ini kan memang ada dulu, bahkan ada negara-negara lain melegalkan. Dan bahkan di Indonesia kan ada daerah tertentu ya, lokalisasi. Tapi udah jarang kali ya, orang udah online ya. Iya, sekarang online udah lebih banyak lagi. Bahkan hanya untuk ganti handphone terbaru ya, nah, dia bisa menjual diri demi dapat uang untuk ganti handphone, dapat gaya hidup, tren. Gitu. Dan itu hal yang biasa. Dan apakah semakin sekarang dokter melihat habit sekarang, apakah semakin membenarkan hal-hal begitu? Karena banyak orang hidupnya tuh cuman terlarut gitu aja, jadi dia ngikutin media sosial gitu ya. Dia lihat itu sebagai sebuah realita, lalu dia ikut dalam arus itu. Ini jadi kebiasaan dan membenarkan perilaku-perilaku seperti itu. Merasionalisasikan jadi benar. Pasien-pasien gitu. dokter, ini menarik nih soal ini dokter. Saya mau survei sedikit nih, pasien-pasien dokter yang khusus dalam hal prostitusi gimana dokter? Lebih banyak dulu yang sama non-online atau sekarang sama online? Oh, sekarang zaman online lebih banyak masalah psikoseksual. Jadi bukan hanya prostitusi. Tadi kemarin kita pernah ngomong juga soal perselingkuhan, ya. Kita pernah ngomong juga soal kebiasaan seksual. Ya, kebiasaan seksual suami istri atau kebiasaan yang simpel ya. Kalau di rumah ngelihat pasangan tuh selalu pakai baju tidur. Kalau di tempat kerja tuh ngelihat rekan kerja itu cantik, wangi gitu ya. Ini paling gitu, sering nih kan FEB ya. Paling sering gitu. Teman sekantor ya. Nah, itu banyak kayak begitu. Mungkin datangnya awalnya bukan langsung open ya, buka-bukaan tentang itu. Mungkin mulai depresi dulu, datangnya dengan depresi, datangnya dengan cemas. Nah, kemudian paranoid tadi ternyata setelah didalami, ternyata paranoidnya tadi paranoid sama pasangan misalnya gitu. Ya kadang-kadang ada memang pemicu ya, faktor trigger. Faktor triggernya gitu. Jadi memang betapa pentingnya mungkin dengan pasangan saling komunikasi, saling terbuka kekurangan dan kelebihan ya. Wah, bukan menggurui ya, tapi mungkin kalau saya lihat dari bincang-bincang dokter itu ya keterbukaan yang cari ke tempat lain ya. Iya, jadi jangan nanti iseng-iseng buka online ya kan. Oh, dapat yang berkilau nih ya kan. Oh kayaknya ngomongnya asik nih, kayaknya gayanya bisa manja-manja nih. Iya perhatian nih, suaranya desa-desa gitu dok ya, lembut. itu bisa bahaya dokter. Nah dari sudut pandang kejiwaan, jika praktek prostitusi hilang, apakah bisa muncul masalah-masalah baru dokter? Saya rasa sih praktek prostitusi nggak akan hilang. Itu dari profesi dari zaman dulu sampai sekarang tuh nggak akan hilang. Cuma pendistribusiannya yang agak beda-beda ya sekarang. Sekarang pakai online kan gitu. Ya jadi lebih gampang loh, itu bisa bikin lebih adiksi. Gampang, tinggal pencet-pencet. Setiap saat, setiap waktu bisa buka langsung. Tengah malam juga bisa milih. Mau pagi hari juga bisa milih, tinggal janji kan. Iya, gitu. Benar. Sedangkan yang dulu tuh maksudnya dilokalisasikan supaya bisa lebih mudah diawasi, diobati, dijaga kesehatannya, jangan penyakit menular seksual. Kalau sekarang kan nggak bisa. Benar. Gitu. Benar. Jadi nanti masalah-masalah ini berkembang seiring dengan perkembangan kondisi zaman juga. Seperti itu. Terus apa yang harus kita lakukan dokter? Apa yang harus dilakukan penyedia dan pengguna dokter? Nah, sebetulnya kira-kira dari pandangan kesehatan jiwa. Kalau dari segi kesehatan mental ya, dan juga kesehatan itu kan termasuk sosial ya, sehat sosial. Itu mendingan hindari jauh-jauh deh masalah prostitusi. Karena nanti udah ada adiksi tadi ya, udah mulai nyari-nyari, ngegampangin segala macam. Akhirnya ketika ada demand, selalu akan ada orang yang secara bisnis mensuplai. Benar. Gitu. Ya, namanya bisnis ada yang gitu ya. Iya, ada demand, ada supply. Ada supply. Gitu loh. Kalau kita memang benar mau menjaga hidup kita hidup itu kan cerita ya. Bagaimana cerita hidup kita ini baik, jelek, banyak kerikilnya atau mulus ya. Hindarilah yang berpotensi masalah, termasuk prostitusi tadi. Jangan kita nyari-nyari pelacuran segala macam. Iya.
Sehingga demand menurun, ya supply juga kan berkurang. gitu. Jadi mungkin juga dari kesehatan jiwa kita apa yang harus kita lakukan? Bersyukur atau mungkin dengan pasangan, pengertian antara pasangan atau gimana? Ya, kalau bersyukur aja tadi bilang saya pemuka agama, ya kan. Benar. Yang penting sebenarnya dalam hidup adalah kita fokus sama apa yang kita mesti jalani di hidup. Menarik, Kalau kita fokus, ya pikiran nggak kemana-mana. Tapi kalau kita kebanyakan nggak fokus, banyakan nyantai, cuman duduk Lihat online. Lama-lama pikiran kotor. Pikiran kotor nggak mesti selalu ke seksual, bisa jadi nanti adiksi shopping. Ke yang lain. Iya, adiksi shopping kan, banyak tuh. Kayaknya bagus nih, beli ceklek. Iya, Ini murah nih, bagus nih, beli ceklek gitu. Dan sobat VDVC perlu tahu, ketagihan atau adiksi salah satu dampak. Salah satu gangguan jiwa. Gangguan jiwa. Gitu. Ya, jadi hindarilah yang kayak gitu-gitu, be produktif. Fokus sama apa yang kita mau achieve. Kita punya goal, ya buat hidup kita tuh meaningful and get the happiness. Gitu, benar. Jadi ya itu produktif ya. Iya. Baik, Dokter Darmawan, last word dari dokter tentang kasus kita kali ini. Prostitusi tidak akan pernah hilang dari dunia ini. Yang penting adalah bagaimana kita menyikapinya, kita memilih hidup yang lebih baik. Jadi hidup itu harus yang sudah baik menjadi lebih baik. Pilihan. Hindari itu, prostitusi. Setuju, karena hidup itu adalah pilihan dan Anda yang melit diri Anda sendiri. Iya. Jangan nyalakan juga orang Kita lain. yang mengarahkan. Setuju banget dokter. Terima kasih Dokter Darmawan, informasinya luar biasa.